Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martyr Black chapter 5857. Di sini diceritakan wilayah surga tinggi atau Hing Heaven, batas bintang di Ngarai. Tidak jauh dari istana surga tinggi, sebuah sungai besar mengalir melalui kehambaan. Kepala dan ekornya terhubung membentuk lingkaran. Ribuan keretau di sungai benar berkumpul dan berubah menjadi misteri yang tak ada habisnya. Meskipun keributan di sini tidak keras, itu dengan cepat menarik sekelompok orang. Yang pertama tiba adalah Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen, diikuti oleh Kaisar Agung Bela Diri Binatang Mo Huang, Kaisar Agung Jiwa Tenang Yojun, Kaisar Agung Dunia yang Ramai Duan Hon Cheng, Kaisar Agung Bayangan Bunga Hua Linglong, dan lainnya. Medan perang gadis depan tidak lagi dikepung dan pasukan klan tinta telah dihancurkan. Saat ini hanya beberapa tentara yang tersebar yang melarikan diri dan bersembunyi, sehingga Kaisar Agung dari batas bintang semuanya kembali ke batas bintang untuk memulihkan diri. Great Emperor semuanya adalah master yang diakui oleh dunia Great Tao Star Boundary. Jika ada gangguan di Star Boundary, itu secara alami tidak akan luput dari indera mereka. Merasakan situasi di sini, semua orang datang. Begitu ke Great Emperor ini tiba, dua sosok lagi datang dan membungkuk ke arah mereka. Dua yang terakhir tiba adalah Great Emperor Boundary yang baru lahir. Dengan kemacetan batas bintang saat ini, itu sudah cukup untuk melahirkan 14 Kaisar Agung. Dibandingkan dengan batas 10 Kaisar Agung di masa lalu, sekarang ada 4 lagi. Ini tidak diragukan lagi karena kontribusi 3 dunia. Dengan peningkatan jumlah Kaisar Agung dan kematian Wahyu Surga dan Bulu Es, itu telah memberi 2 bintang yang lain naik daun. Kesempatan ini untuk naik ke tingkat Kaisar Agung atau Great Emperor. Dari 14 Kaisar Agung, beberapa belum kembali dari dunia luar, beberapa berkultivasi dalam pengasingan. Dan mereka yang merasakan gangguan sudah berkumpul di sini. Dari 2 yang datang kemudian, satu berjudul Langit Merah, sedangkan yang lain berjudul Angin Guntur. Keduanya adalah murid yang dibesarkan oleh Cave Heaven Paradise, tetapi dalam hal latar belakang keduanya lahir dan dibesarkan di batas bintang. Karena mereka berdua tidak lama berkultivasi, mereka saat ini hanya berada di Open Heaven urutan ke-7. Namun Zhan Wuhen dan yang lainnya sama sekali tidak meremehkan keduanya, karena keduanya telah langsung menembus urutan ke-7 dan memiliki peluang untuk mencapai orde ke-9. Selain itu, dengan status mereka sebagai Great Emperor batas bintang, mereka pasti akan tumbuh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun mereka berdua baru saja menembus orde ke-7 selama beberapa ratus tahun, keduanya hampir mencapai puncak orde ke-7. Jadi tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke orde ke-8. Pada saat ini banyak Great Emperor batas bintang berkumpul di sini, dan keduanya yang datang kemudian sama-sama menatap sungai dengan takjub. Langit Merah bertanya, apa yang dilakukan Tuhan ini? Kaisar Agung ingin juga memiliki pertanyaan ini. Mereka tahu tentang Yang Ke, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Senior misterius ini telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Melihat ke atas pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Great Tao di sungai mendidih, dan setiap gelombang yang diciptakannya adalah manifestasi dari kekuatan Great Tao, menyebabkan mereka terkesima dan takjub. Ekspresi Duan Hon Cheng menjadi serius saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Langit Merah langsung terkejut, bahkan master berpengalaman dan berpengetahuan ini tidak tahu tentang ini. Tampaknya situasi di sana bukan masalah kecil. Yao Jun berkata dengan lemah, meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, itu jelas masalah besar. Zhan Wuhen meliriknya dengan ekspresi seolah mengatakan dia berbicara omong kosong. Hanya melihat Mo Hua Mong berdiri dengan tangan disilangkan, diam-diam mengamati. Semua orang terdiam. Gangguan di sisi lain menjadi lebih intens dan kekuatan Great Tao menjadi lebih kaya. Yang tidak hanya menggunakan Great Tao-nya sendiri, tetapi semua orang juga melihatnya mengeluarkan sesuatu seperti aliran kecil dari sungai. Dari menghabisi dewa spiritual raksasa lainnya terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan mutlak. Namun bagaimana bisa begitu mudah untuk berurusan dengan dewa spiritual raksasa ini? Saat ini panen terbesar ras manusia adalah pasukan klan tinta yang berpura-pura menyerang pura yang pas. Pasukan klan tinta ini dipimpin oleh 12 raja semu dan berjumlah jutaan. Mereka membuat serangan palsu di luar pura yang pas dan menyerang bagian belakang pasukan ras manusia.
Di bawah komando Mi Jinglun, dua orde ke-9 yang baru dipromosikan yang bersembunyi di pura yang pas memimpin 200 master orde ke-8 untuk mengejar mereka. Tentara klan tinta yang ingin berkoordinasi dengan klan tinta di dalam dan di luar Noridun Pass malah dipotong oleh ras manusia. Setelah pertempuran sengit, 1 juta tentara klan tinta yang kuat hampir sepenuhnya musnah. Kedua peselas Basuda Jelalot melihat bahwa situasinya ini tidak baik dan bergabung untuk mencoba melarikan diri ke Noridun Pass. Pada akhirnya hanya separuh dari mereka yang berhasil kembali dan separuh lainnya jatuh di tengah jalan. Di pura yang pas, Mi Jinglun menatap medan perang untuk waktu yang lama dengan menghela nafas, meskipun dia tahu tidak mungkin baginya untuk memenangkan Noridun Pass dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran dengan klan tinta, ia menemukan bahwa klan tinta telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan daripada yang ia perkiraan. Berbeda dengan klan tinta yang tidak peduli dengan korban setiap prajurit, ras manusia adalah kekuatan yang langka. Mencatat Noridun Pass hanyalah permulaan dan ras manusia masih harus menjelajahi perbatasan besar awal surgawi. Jika ada terlalu banyak korban di sini, ekspresi macam apa yang akan terjadi? Karena itu dalam pertempuran ini Mi Jinglun selalu mempertahankan prinsip menghemat kekuatan mereka sebanyak mungkin saat mengerahkan pasukannya, lebih memilih untuk membunuh pasukan klan tinta sebanyak mungkin dengan korban rendah agar tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan, terutama Open Heaven tingkat tinggi. Pada titik ini dalam pertempuran, meskipun ras manusia memiliki keunggulan mutlak, jika Dewa Arjibut raksasa tinta tidak ditangani, tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Jika ini terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati. Di medan perang yang begitu intens, setiap prajurit mengkonsumsi sejumlah besar pil pengusir klan tinta, dan efek dari pil pengusir klan tinta yang mereka konsumsi sebelumnya memiliki batas waktu di medan perang. Karena jumlah besar kultivator klan tinta telah meningkat, kekuatan tinta sangat kaya terus-menerus mengkonsumsi kaset obat pil pengusir tinta. Setelah efek dari pil klan tinta mengusir hilang, akan sangat sulit untuk bertarung di lingkungan yang penuh dengan kekuatan tinta. Mau tak mau dia menoleh untuk melihat ke arah kedalaman Noridun Pass, di mana dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam pelan menyembunyikan kekuatannya. Tidak seperti Melayu, Mi Jinglun sangat menyadari kekuatan Yang Ge lagi pula. Setelah Yang Ge datang, dia bertanya kepadanya tentang hal itu. Setelah 20 tahun berkultivasi dengan kekuatan dunia alam semesta, apakah itu batas bintang atau mirat masterworld, kekuatan Yang Ge sangat meningkat. Dan kemampuannya membunuh Munai seharusnya tidak menjadi masalah besar, bahkan jika pihak lain mendapat bantuan dari 3 Basuda Jelalot, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Namun pertempuran di sisi lain tampaknya sangat intens, jelas bahwa Yang Ge tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Karena Yang Ge berusaha menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya, Mi Jinglun tentu saja tidak akan terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Terlebih lagi sebelum pertempuran dimulai, Yang Ge